malaikat Gabriel menceritakan kepada Nabi Daniel peristiwa yang akan terjadi, yaitu tahun 1844, di mana tempat kudus Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan juga sahabat Tuhan yang sudah diinjak-injak oleh manusia akan dipulihkan. Nabi Daniel bingung apa maksudnya. Di dalam Daniel pasal 8 ayat 16, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Tetapi walaupun diterangkan oleh malaikat Gabriel, tetap saja Daniel tidak mengerti. Daniel pasal 8 ayat 24, Gabriel memberitahukan bahwa akan ada institusi di dunia ini yang akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan dan yang tidak ada bisa menghentikannya. Umat Tuhan yang kudus, yang memelihara dan menguduskan hari Sabat Tuhan, akan dibinasakan oleh institusi ini nantinya. Dalam Daniel pasal 8 ayat 25, institusi itu akan bangkit melawan raja segala raja, yaitu Tuhan Pencipta. Institusi ini akan menghapuskan sabat Tuhan. Dalam Daniel pasal 8 ayat 27, Daniel lelah dan jatuh sakit, tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tapi tidak memahaminya. Bagi Daniel, sabat itu sangatlah sakral dan kekal. Bagaimana mungkin manusia akan menginjak-injaknya? Lalu 13 tahun kemudian, datang lagi Gabriel membukakan penglihatan akhir zaman itu kepada Daniel. Daniel 9 ayat 21, terbanglah malaikat Gabriel dengan cepat ke arahku. Daniel pasal 9 ayat 24, 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu. Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27, dimulai dari pembangunan Yerusalem, yaitu pada tahun 457 sebelum Masehi. 2300 tahun kemudian tibalah tahun yang ditunggu-tunggu, yaitu tahun 1844. Pingsanlah Daniel mendengar penjelasan itu. Daniel berusaha untuk memahami. Dia berdoa sambil berpuasa, bahkan berkabung selama 3 minggu penuh, tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Biasanya komunikasi sangat lancar. Hanya mimpi 1 malam saja, jawaban pertanyaan Daniel sudah datang dari Tuhan. Tetapi kenapa dengan kali ini dia heran? Ternyata malaikat Gabriel ditahan oleh Lucifer, si iblis, di tengah jalan, di udara, dan mereka bergulat 3 minggu penuh. Akhirnya Gabriel minta tolong sama Mikael, yang adalah nama Yesus dalam dunia perang sebagai jenderal. Yesuslah yang berhadapan dengan iblis sehingga Gabriel bisa lepas dan bisa datang kepada Daniel. Dalam Daniel pasal 10 ayat 12, Gabriel menjelaskan, sejak hari pertama Daniel berniat mau berdoa, Tuhan sudah mengirim Gabriel, tetapi dijegal oleh iblis selama 21 hari sampai Mikael datang menolong. Penglihatan Nabi Daniel ini adalah peristiwa akhir zaman. Daniel pasal 10 ayat 14, Aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu. Daniel keluh, speechless, tidak bisa berkata-kata. Sampai akhir hayatnya, Nabi Daniel tidak mengerti. Dalam Daniel pasal 12 ayat 13, engkau Daniel beristirahatlah, tidurlah. Artinya dia akan meninggal dunia dan akan dibangkitkan oleh Yesus nantinya. Dalam Daniel pasal 12
ayat 8 sampai 10. Daniel mendengar penjelasan itu, tapi tetap tidak sanggup memahaminya. Lalu bertanyalah Daniel, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Ayat 9. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai pada akhir zaman." Ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari mereka akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku, marilah kita menjadi orang bijaksana itu. Kita pilihlah menjadi umat Tuhan. Pelajarilah nubuatan Daniel dan Wahyu, karena apa yang dimeteraikan dalam kitab Daniel di dalam Wahyu telah dibukakan. Tuhan kiranya memberkati kerinduan kita untuk memahaminya.